Setelah 22 tahun, Indonesia kembali masuk ke jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 2020 tercatat minus 3,49% secara tahunan. Dan itu menjadikan pertumbuhan produk domestik Indonesia minus 2 kuartal beruntun. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi di tanah air selama 9 bulan pertama minus 2,03%. Pandemi COVID-19 membuat konsumsi rumah tangga yang selama ini sebagai penyokong harus ambles. Konsumsi rumah tangga di kuartal 3 tahun ini masih tercatat minus 4,04%. Belanja pemerintah menjadi satu-satunya penyokong ekonomi tanah air di triwulan ini. Mau bagaimana lagi, seluruh dunia sedang menderita karena pandemi COVID-19. Mulai dari negara maju hingga miskin, tak luput dari hantaman corona. Krisis tahun ini berbeda dengan tahun 1998. Saat ini Indonesia harus berjuang dengan musuh yang tak kasat mata, yakni corona. Krisis kesehatan terjadi, maka krisis ekonomi pun mengikuti. Pandemi COVID-19 membuat jumlah pengangguran di tanah air meningkat signifikan. Jumlah pengangguran Indonesia kini sebanyak 9.770.000 orang. Angkatan itu naik 2,6 juta orang jika dibandingkan Agustus tahun lalu. Pandemi COVID-19 memberikan hantaman luar biasa pada ketenagakerjaan Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka pun naik menjadi 7,07%. Pandemi COVID-19 yang masuk ke tanah air sejak Maret 2020 memberikan dampak ke 29 juta penduduk usia kerja. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan pun lebih tinggi dibandingkan pedesaan, dan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling besar, yakni 10,9% dari jumlah angkatan kerja yang ada di ibu kota. Harga kontrak berjangka minyak sawit mentah atau crude palm oil melesat lagi. Harga CPO kini sudah berada di level tertinggi sepanjang tahun. Harga CPO kontrak pengiriman Januari 2021 di Bursa Malaysia Derivative Exchange menguat 2% ke Rp3.158 Malaysia per ton. Harga CPO kembali cetak rekor setelah sebelumnya pada 10 Januari lalu harga CPO sempat berada di level Rp3.134 Malaysia per ton. Pemicu naiknya harga CPO adalah penurunan output yang dibarengi dengan kenaikan permintaan sehingga membuat stok atau persediaan di negeri jiran Malaysia mengalami penurunan. Persediaan minyak sawit Malaysia kemungkinan merosot ke level terendah dalam 3 tahun dengan cuaca hujan yang kurang bersahabat dan pembatasan akibat pandemi. Stok minyak sawit di produsen terbesar kedua dunia itu diperkirakan turun 9,8% di Oktober menjadi 1,5 juta ton atau terendah sejak Juni 2017. Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan ketentuan tentang penjaminan atas pembangunan yang digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Peraturan Presiden nomor 103 tahun 2020 bertujuan untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan dalam menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai alternatif pembiayaan di luar APBN. Jaminan yang diberikan pemerintah mencakup jaminan atas risiko gagal bayar pinjaman, surat utang atau obligasi, serta penjaminan atas risiko finansial lain. Penerima jaminan adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan atau fasilitas mitigasi risiko dalam bentuk selain dari pinjaman dan obligasi kepada BUMN, BUMD, hingga pelaku usaha. Cakupan jaminan meliputi pembayaran bunga pokok atau bunga yang merupakan kewajiban finansial dalam suatu perjanjian pembiayaan, serta pembiayaan seluruh atau sebagian kewajiban yang diakibatkan oleh risiko yang ditanggung. Terakhir, cakupan jaminan juga meliputi kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan program PEN. Bank of England atau BOE memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada rekor level terendah 0,1%. Meski begitu, BOE akan memperluas pelonggaran kuantitatif dengan membeli obligasi pemerintah sekitar 195,2 miliar dolar AS. Dengan begitu, total pembelian obligasi pemerintah telah mencapai 1,14 triliun dolar Amerika Serikat. Tidak hanya itu,
BOI juga tetap mempertahankan kebijakan pembelian obligasi korporasi sebesar 26 miliar dolar per bulan. Keputusan itu diambil setelah melihat prospek ekonomi Inggris yang akan memburuk setelah Inggris kembali melakukan lockdown selama sebulan per 5 November 2020. BOI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Inggris bakal terkontraksi 11% tahun ini, lebih dalam dari proyeksi Agustus di level minus 9,5%.